Sok. Oke. Abis ini mulai gimana sih? Ini udah mulai, Oke. udah direkam. Oke, jadi selamat sore Master. Master apa bukan? Master Bayak. Banyak boleh. Oke, Master Bayak. Oke, jadi perkenalkan kami dari Masa Artemis 23 ingin mewawancarai Master Bayak selaku Danlab Sonic sebagai Hasker. Kalau usah ini Hasker ya. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri secara masing-masing dulu dari Hormatnya dari gue ya. ya, nah. Nama, asal, hobi, dan kenapa Teknik Dirgantara. Oke. Nama, asal, hobi, kenapa Teknik Dirgantara. Nama aku Alexander Holong Tanggang, bisa panggil Holong. Asal panjang, lahir di Jambi, pindah Kalimantan, pindah Medan, pindah Depok, pindah Bandung sekarang. Terakhir sebelum Bandung? Depok. Oke. Lalu apa lagi? Hobi. Main game, nonton anime, baca buku. Terus kenapa masuk Teknik Dirgantara? Karena suka pesawat dari kecil, terus pengen berkontribusi tapi nggak mau yang bentukan teknikal banget. Jadi masuklah ke penerbangan. Oke, silakan Tompoy. Panggilan Holong. Panggilan juga ya sekalian panggilan. Oke, perkenalkan namaku Liu Thompson Rafael Gunawan, bisa dipanggil Thompson. Tompoy. Thompson, Tompi, Tompoy gak? Oke, Artemis 001. Hobi aku adalah bermain game, ganggu Holong tidur kadang. Dia kadang kalau tidur gak nyadar gitu kan, gue masukin apa gitu, terus gue foto. Terus habis itu asalku dari Semarang, Jawa Tengah. Terakhir, kenapa masuk KE? Hobi. Udah, ganggu lu. Karena namanya keren. Karena keren aja udah. Ya, Aerospace Engineering. Oke, selamat sore Master. Salam kenal, nama saya Muhammad Irham Mahdi, biasa dipanggil Irham, asal Bandung, NIM Artemis 038. Alasan masuk Teknik Dirgantara karena dari dulu emang udah senang sama perkembangan teknologi, terus sama pengen juga ngembangin sama ikut serta berperan dalam pengembangan dan berkelanjutannya teknologi Dirgantara karena suka pesawat. Jadi Irham. Halo, kenalin aku Haris Bagus Amar Ramadan, bisa dipanggil Haris. NIM Artemis 054, asalnya dari Pekanbaru, Riau. Terus hobi di Itihad. Betul. Terus hobi sekarang tidur di kamar aja sih. Terus kenapa Teknik Dirgantara? Karena suka pesawat aja sih. Jadi ngambil Teknik Dirgantara. Oke, terakhir kenalin aku Fatir Falahul Majid, biasa dipanggil Fatir, Artemis 018. Asal dari Batu Raja, Sumatera Selatan. Terus hobi ya? Hobiku baca buku, tidur soalnya sering tangkap basah tidur dan sering difoto juga, maaf. Dah. Terus akhir-akhirnya juga karena UKM ku udah mulai aktif lagi, ya udah ikut UKM softball. Ikut. Jadi sama AL enggak? Sama Parbol. Kalau Kak Parbol kemarin pas latihan rutin sih aku nggak kelihat. Tapi kalau AL sering lihat. KIP. Apalagi. Apalagi anjing. Lanjut, apalagi ya? Tanpa masuk AE. Masuk AE karena pengen buat pesawat itu kan bentuknya aneh, pokoknya sesuatu yang aerodinamis tuh aneh dan keren ya, jadi pengen belajar aja kenapa bentuknya bisa gitu, itu aja sih. Terus apa nih? Oke, nah sekarang giliran Master memperkenalkan diri dengan format, nama lengkap, nama panggilan, angkatan sama NIM dulu. Oke, nama gue Genio Wendra Saragi. Biasa dipanggil Genio, kalau enggak ya ada dua tipe lah, kalau misalkan kita sebagai orang manggilnya Genio. Kalau for mode serius manggilnya Bayak. Ya kayak gitu lah, modenya kayak gitu. Terus Apollo 103. Angkatan Apollo NIM 103. Udah itu aja. Jabatan tadi ya? Nah, terus jabatan sekarang. Jabatan sekarang nge-staff di PAB, penerimaan anggota baru di bawah kaderisasi. Kotem. Apa? Oke. Outside. Maksudnya Hasker. Nah, oke. Kalau sana sekarang. Interupsi Hasker. Iya, nggak usah santai aja bos. Oke.
Oke, langsung pertanyaan berarti ya, Boleh. random. Oke, dari gue dulu ya. Kenapa Master memilih PAB sebagai apa ya, kayak sebagai tempat Master nge-staff lah? Oke, soalnya dari dulu tuh gue komitmen sebagai, ya nggak tahu ya, gue suka banget sama kaderisasi. Dari awalnya gue juga masuk ke KMPN, masuk ke ITB itu dalam bentuk kaderisasi gitu lah ini ya. Jadi kenapa PAB? Jadi dulu tuh gue nggak magang di kader, karena dulu itu nggak ada subbiro di kaderisasi itu. Jadi kaderisasi sebagai biro doang, subbironya nggak ada. PAB, MSDA sama PSDA tuh nggak ada. Tapi kenapa specifically gue milihnya PAB? Karena gue mikir PAB itu namanya penerimaan anggota baru. Gue mikir bakalan bekerja pas saat Sonic doang. Taunya kagak anjing. Taunya kagak, banyak pekerjaan lagi lah untuk PAB ini. Jadi ya sebenarnya lebih ke salah pilih. Tapi ya dibanding MSDA sama PSDA, menurut gue itu salah satu yang bener-bener kader banget. Karena kalau MSDA itu kalau mendata setiap anggota ya, PSDA itu merancang perkembangan setiap anak-anak ya. Kalau misalnya PAB itu mengawasi sistem kaderisasian di KMPN gitu. Oke. Masya, salah satu dulu semua. Ya, boleh. Kau berikutnya. Berikutnya aku mau tanya, kenapa Wisokto ini milih jadi Kadif ya? Kadifnya produksi. Oke. Jadi nggak tahu ya, gue sebenarnya kalau di KMPN ya lapangan lah. Kalau di KMPN itu gue lapangan. Tapi kenapa gue pilih produksi? Karena dulu tuh gue sempet berkepanitiaan di Wispril Pusat. Jadi ya ini jadi kadif produksi juga kebetulan. Karena posisinya gue wisok lapangan. Terus Wispril gue mau coba yang lain lah, masa lapangan mulu gitu kan, produksi. Terus kebetulan banget di Sonic gue juga bagian lapangan kan. Nah, gue karena nggak mau ngambil semua jatah lapangan, kira-kira gue serahin lapangan pas wisok ke orang lain, which is Hanif. Dan yang gue sama Mary itu deket banget. Dari dulu, dari TPB. Dan ada satu jabatan yang menurut dia, karena gue ada pengalaman di situ, dia tempatin gue di situ. Udah, simple as that gitu. Raden ya? Hah? Raden ya? Raden. Oke, lanjut ya. Kalau dari saya mungkin ini sih Master, kan kalau tidak salah itu kayak Master aktif di KMPN juga, tapi juga kalau tidak salah kan aktif di Aksantara juga nih. Dan kemarin juga kan selamat baru menang di lomba KRTI-nya nih. Nah, kira-kira menurut Master lebih berkesan di KMPN-nya sendiri atau di Aksantara sendiri nih? Nah gini sih, menurut gue pribadi gue ada jawaban akan hal itu. Itu nggak bisa dibandingin, karena menurut gue Tridharma perguruan tinggi, balik lagi. Tridharma itu kan ada akademik, ada kemahasiswaan, juga ada pengabdian masyarakat kan. Jadi kalau misalkan gue mikir akademik itu hanya dalam bentuk pembelajaran, which is di kelas, itu menurut gue kurang banget. Kalau misalnya nggak ada prestasi yang gue bisa dapetin. Makanya kenapa gue join Aksantara sebagai unit yang bisa mengemban prestasi gue lah. Karena di KMPN menurut gue bagian itunya masih belum dinaikin lah menurut gue pribadi. Nah di KMPN itu sebagai sistem kemahasiswaannya. Menurut gue kemahasiswaan di KMPN itu ya oke banget. Karena menurut gue dari basis kita keluarga, bukan himpunan, bukan ikatan, itu lebih dari yang lain lah gitu, daripada himpunan lain gitu. Jadi kayak kalau misalkan lebih berkesan gue nggak bisa jawab. Karena itu dua faktor yang berbeda menurut gue, satu di akademi, satu di kemahasiswaan. Tapi tidak berkesan apa? Itu berkesan. Lagi. Kita udah dapat sertifikat. Lu harus login dulu, Cak, di Pusat Prestasi Nasional. Makanya kita nggak bisa karena kita kan belum diregistrasi. Lu disuruh ketua tim muda kalau misalnya. Tadi kan Master bilang tadi bagian dari staf PAB. Kalau kedepannya mau nyari yang jabatan yang lebih lagi atau gimana? Anjing. Jadi dari dulu tuh gue punya komitmen menjadi seorang kabiro kaderisasi pas gue di KMPN. Tapi gue masih melihat apa yang bisa gue bangun di KMPN sebenarnya. Karena kaderisasi ya menurut gue ya itu udah basis gue dari awal gitu. Apakah ada yang bisa diambil lagi atau enggak? Kita lihat aja nanti kalau masalah itu. Ya kalian bisa subsidi sendiri itu apa sebenarnya? Ya kan?
Oke, nah itu aja jawaban dari gue. Pertanyaan dari aku, awal kan dari Master sendiri tuh pengalaman lapangannya udah banyak. Tapi awal mula banget pengalaman lapang tuh apakah mulai dari awal kuliah atau udah dari SMA? Itu aja sih. Kalau SMA gue ngeband, Mbak. Kalau SMA gue ngeband, gue nggak ngapa-ngapain anjing selain ngeband, terus nongkrong udah kagak ada lagi tuh kalau masalah lapang-lapang. Soalnya SMA gue tuh SMA Katolik, Cok. SMA Katolik yang kayak apa sih, lu mana ada keamanan-keamanan, lapangan-lapangan mana ada kan? Menurut gue nggak ada sih. Nggak tahu lu ada? Nggak ada kan? Gue juga kagak ada di situ posisinya. Jadi kayak event-event dan segala macam itu keamanannya nggak gila banget kayak SMA negeri pada umumnya gitu. Jadi medik ada. Ya kalau medik juga ada, tapi ya untuk yang lapangan general keamanan medik itu nggak ada. Gue mulai di kuliah. Kalau masalah keamanan, lapangan itu gue mulai di kuliah dan itu interest gue karena relasi, Pak. Relasi di lapangan itu terutama di pusat tuh gacor banget. Dan ada pengalaman pertama yang nggak dilupain apa? Kayak pas pertama kali ngelapangan di OSKM. OSKM keamanan. Gue nggak bisa, gue nggak apa, tapi mulai dari jadi kayak gue sebenarnya coba-coba. Awalnya saya coba-coba. Awalnya saya coba tapi kayak berkembang. Terakhirnya cari tahu pengalaman lebih, aktivitas kemahasiswaan dan ya terpakai aja sih. Untungnya kepakai, jadi kayak bukan coba-coba terus cabut gitu. Oke. Muter lagi nih kan, dua kan? Ya. Oke, pertanyaan dari gua, Master. Bagi lu apa sih KMPN itu? Oke. Selain dari jawaban mainstreamnya itu rumah, Ya. ya kan? Gue mikir KMPN itu sebagai orang-orang tempat orang berkembang menuju progres yang lebih baik. Apapun itu, value-nya itu tergantung dari kalian masing-masing. Kalau misalkan menurut lu value lu baik di KMPN untuk sistem akademik, ya silakan. Kalau menurut lu KMPN itu untuk berkembang dalam sistem minat dan bakat, ya silakan gitu loh. Itu tergantung pribadi kalian masing-masing. Kalau menurut gua KMPN itu sebagai tempat gua berkembang dan berprogres ke hal yang positif, terutama di bidang kemahasiswaan. Apapun itu ya, kemahasiswaannya bisa dari kepanitiaan. Waduh. Mau ikut Wawan? Dari kepanitiaan, mau dari lu kan nanti bakalan dikasih drive akademik, udah belum sih? Udah. Udah kan? Itu kan juga bakalan sangat-sangat berpengaruh di kehidupan kuliah lu gitu loh. Menurut gua pribadi. Itu sih sebenarnya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Harusnya ada 2 pertanyaan, tapi satu dulu deh. Oke, langsung 2. Oke. Jadi yang pertama ini kan mau jadi kabiro nih, pasti ya udah dapat nih kayak apa tujuan kedepannya nih. Jadi aku mau tanya lebih ke flow-flownya yang ada di Sonic 2024 ini. Apa aja flow-flow yang ada di Sonic? Ya, kesalahan ya, kayak kesalahan atau kayak sesuatu yang harusnya bisa ditingkatkan lagi gitu di Sonic ini. Sama yang kedua, pandangan Master ke Marsikal Cema gimana sebagai personal ataupun sebagai Marsikal? Ya kita pindah gak sih? Pindah yuk. Ayo pindah. Ayo. Bahaya tuh. Itu makanya aku tanya itu terakhir harusnya. Kurang ajar. Oke. Jadi gue jawab dari apa yang harus dikembangin di Sonic ya. Yang pertama waktu mentoring menurut gue pribadi. Gue merasa memang kalian itu dituntut sebenarnya kalian itu lebih ke kaderisasi, bukan sih, lebih ke sistem saat lu pada SMA untuk pembelajaran. Bukan pada lu pada kayak kuliah. Yang kuliah notabene-nya lu pada dikasih materi terus suruh cari tahu sendiri kan, lebih dalamnya. Kalau di SMA lu harus paham dari apa yang guru tuh omongin dan apa yang guru tulis. Dan itu sebenarnya yang sebenarnya mau ditekanin di Sonic karena menurut gua generasi kita itu generasi yang labil. Ya kita nggak bisa, kita bakalan mager gitu loh, cari tahu sendiri. Kalau misalnya kita nggak ada interest di awal, ya kayak gue sebenarnya masuk AE cuman gara-gara gue ketolak sipil doang. Terus gue ngeliat something yang ada struktur ya, terus gue masuk AE udah gitu doang, sesimpel itu. Sama, gue stay. Iya kan, karena ketolak doang, simpel aja gitu loh. Tapi kalau misalkan lu mencari tahu lebih tentang AE, menurut gue nggak bisa.
Jadi kalau misalnya gue itu mentoring itu adalah tempat untuk lu pada mengetahui apa sih yang lu mau di A ini, di KMPN terutama. Nah, dan ya itu sih sesi mentoring menurut gue masih kurang lah. Dan itu ada alasannya karena menurut gue KMPN ini kayak himpunan yang sangat-sangat tertib. Yang sangat-sangat tertib aturan, tertib ya pokoknya tertib peraturan tentang batas-batas waktunya. Dia cuma boleh berapa hari. Ya kita sangat-sangat tertib lah akan hal itu gitu loh. Jadi karena itu waktu mentoringnya banyak kepotong. Tapi menurut gue ada tambahannya itu pas saat forum. Di situ lalu nge-recall semua materi yang ada. Tapi nggak tahu itu berguna nggak untuk kalian sebenarnya forum itu. Tapi ya semua metode yang udah dikaji dengan apa yang jadi dari pendahulu, forum itu akan harus ada karena untuk penekanan. Jadi bukan cuman sekedar pemberian, tapi penekanan itu saat di forum. Seperti itu. Dan makanya ada fase supersonik. Di situlah tahap kalian untuk mengeksekusi apa yang udah diajari sama kalian saat sonik. Gitu. Makanya di supersonik ini kan kagak ada lagi mentoring kan. Lu berkenalan sama ini yaitu menunjukkan lu sifat pertama KMPN. Kebersamaan dan kekeluargaan. Terus kalau misalkan lu berkembang di aksi angkatan, di situ lu nunjukin kalau misalkan sifat 3 sama sifat 4, lu berprogres. Lu berprogres sebagai angkatan, lu juga profesional dalam kemahasiswaan, bukan cuma asal-asalan doang buat aksi angkatan, makanya lu dikritisi. Kenapa ada hearing? Karena lu untuk dikritisi untuk menjadi seorang yang profesional dalam berkemahasiswaan. Itu sebenarnya kalau misalkan gue pribadi yang gue mau tambahin untuk Sonic tuh nggak ada, tapi yang gue mau tambahin untuk KMPN ada. Mau denger gak kalian? Boleh. Oke, boleh. Kira-kira apa yang mau Master tambahkan untuk KMPN? Boleh. Respect. Haris sama lu. Nama lu Haris. Brilian. Gacaran. Kalau gue yang gue mau tambahin sebenarnya, gue mau nanya sama lu pada deh. Sifat pertama sama sifat ketiga KMPN sebenarnya bisa digabung gak sih? Yang pertama tuh Kebersamaan sama demokratis. Sama enggak sifat 1 sama 3. 1 sama 3-nya aja, kemahasiswaan profesional sama kekeluargaan. Menurut lu kekeluargaan sama profesional bisa digabung? Keluarganya kalau menurutku pribadi enggak. Nggak bisa. Nah itu menurut gue juga nggak bisa di-align. Karena selama gue bertanya sama ada suatu permasalahan, gue selalu nembaknya gini untuk menjebak mereka. Lu sekarang gini deh, lu sebagai KMPN lu milih apa? Lu milih kekeluargaan atau profesionalisme? Mereka jawab salah satu. Kebanyakan orang yang gue tanya, mereka nggak bisa bilang itu bisa bergerak simultaneously gitu loh, bisa bergerak align gitu loh, barengan nggak bisa. Mereka selalu milih salah satu dan itu gue kecewakan. Berarti memang tidak ada bukti konkret dari profesionalisme dan juga kekeluargaan yang bisa didapat. Makanya gue mau nambahin sikap adaptif di dalamnya. Ya sebenarnya kalian udah pelajarin di CDT air kan, adaptif, integritas dan rendah hati gitu. Jadi kayak menurut gua adaptif itu untuk menengahi si dua sifat itu yang pertama. Yang kedua, ini kita masih ngomongin fundamental loh sebenarnya. Kalau lu ngebaca ADART KMPN, anjing banyak banget cok, banyak banget yang lu bisa ganti dari itu sebenarnya kalau misalkan kita kajian gitu. Tapi kalau misalkan yang fundamental itu sifat keempat, progresif. Progresif kalau yang buruk, progresif itu di KBBI itu kan sebenarnya berkembang. Berkembang ke arah mana? Bergerak kayak kemana ini? Ya kan nggak ada value-nya, dan juga nggak ada positif dan negatif ya. Kalau misalkan gue bilang, menurut gue narkoba itu hal yang baik, narkoba itu hal yang positif. Berarti bener dong gue memenuhi sifat keempat KMPN. Itu sebenarnya, itu sih fundamentalnya yang menurut. Progresif apa? Mohon katanya. Regresif. Regresif. Tapi progresif itu kalau search di KBBI cuma berkembang. Nggak ada arah. Ya kalau misalkan oke lah di KBBI suatu something KBBI bilang kalau misalkan progresif itu berkembang ke arah yang baik. Kalau menurut gue narkoba baik, Ya. itu masalah moral dan etika kan. Ya. Tapi kan semua nggak bisa memandang itu sebagai satu hal yang sama. Jadi value-nya nggak jelas aja menurut gue. Kalau misalkan profesionalisme kan tadi kemahasiswaan jelas gitu loh. Apa yang mau ditekani? Tadi pertanyaan apa? Marsikal Cema. Enggak ada. Ya, itu dia. Aman aja seksi. Pas lagi ini mah. Cabut loh. Cabut. Kirain apa? Udah poin.
Oke. Semangat untuk Aksia. Gini sebenarnya ya, Cema itu adalah orang yang sangat idealis. Ya. Ini malah nyebar. Nggak boleh, jangan di sini, Cok. Kan peraturan baru ditahu. Iya, Iya. lanjut. Cema itu sangat-sangat orang idealis. Benar. Yang sebenarnya itu bagus untuk seorang kepemimpinan, seorang pemimpin Benar. dalam suatu organisasi. Benar. Tapi disayangkannya itu adalah egonya Oke. dan juga personalitinya yang sangat-sangat angkuh. Gua, Harus pengakuan. iya harus gua yang menjalankan campaign, lu pada ngikutin gua gitu. Oke. Itu Cema memang orangnya seperti itu. Dan kita sebagai warga Indonesia yang selengek ya, kita bisa bilang kayak ya udah gue mau hidup sendiri ya, ini hidup gue kenapa lu urusin itu, pasti nggak akan bisa mengerti hal itu. Tapi kalau lu misalkan Cema ini adalah seorang pemimpin di luar negeri, bisa jadi orang mengikuti dia walaupun personalitinya seperti itu. Kalau gue pribadi pandangan gitu. Ini katanya Cema juga itu ya dari apa? Pernah student exchange. Iya juga kan? di US kan. Nah, di US Iya. pas. SMP. SMA. SMA. Ya, ya itu mungkin ada pengaruh-pengaruh dari lingkungan luar yang gua nggak tahu dan dibawa ke sini dan itu nggak cocok untuk kita gitu aja sebenarnya. Karena kita ya baseline kita aja sebagai KMPN itu kekeluargaan. Tapi di mana kekeluargaan lu lebih mentingin profesionalisme di situ. Seperti itu. Oke, ada lagi? Menjawab nggak? Menjawab lah ya. Jawab. Yang general aja deh Master. Kalau call sign Husker tuh dari mana ya? Aduh. Udah boleh spill kayak itu. Nggak apa-apa lah. Yang lain. Jadi intinya kami tuh spin wheel. Beda ya? Beda sama nggak? Lu udah bawa yang lain belum? Kalau gua tuh Viper sama Rainbow tuh bangun-bangun dapat dia bilang. Ya, Viper Remo. Jadi yang spin wheel tuh gue sama Jawa. jadi sistem itu kan kami biar keren aja ada call sign F16 gitu aja sebenarnya. Karena tahun lalu tuh roket, tapi roket aja ya udah sekedar roket gitu loh. Kalau call sign yang benar-benar lu panggil gua gitu kan sebagai apa? Makanya udah nah, sebagai dalap aja gitu. Ya ciri khas juga. Kalau roket lu apa sih? Roket apa aja? Kalau misalnya lu dapat roket Rusia, emang gua Rusia kan enggak juga gitu kan. Jadi kami spin wheel. Penentuannya call sign memang. Awalnya base itu call sign, terus habis itu spin wheel. Pas banget gue dapat huruf awalnya H. Terus disuruh pilih, boleh H yang mana aja boleh. Call sign yang ada di F16, yang ada di web boleh. Terus gue milih Husker itu katanya paling keren aja sih menurut gue. Karena keren ya sih enggak ya? Keren. Cocok. Gitu sih. Husker, Husky. Nah itu Husky kan. Jadi anjing lah gue. Udah aman lah. Terus apa lagi ya? Oke. Aku beda arahnya, bukan ke arahnya lagi ya. Tapi gue pengen nanya, selama master berkuliah KMPN tuh selain ngebantu Husker tadi kan kayak bahas berorganisasi. Kalau selama Husker berkuliah mengenai hal lain selain berorganisasi kayak berkuliah atau apa ya, hal lain lah selain berorganisasi, KMPN ngewadahi apa aja buat Husker? Oke, kalau gue pribadi apa yang bisa KMPN kembangin di gue, yalah akademik gue yang pertama. Menurut gue drive akademik itu gacor banget pak. Lu kalau ngelihat nanti soal ujian lu ya, itu cuma diganti-ganti doang anjir, itunya angka kayak variabel-variabelnya cuma diganti-ganti doang. Dan kemungkinan besar tuh dosen karena mager sih untuk ganti-ganti soal setiap tahunnya. Kecuali kalau lu dosen baru gitu kan. Itu yang pertama kalau masalah akademik. Yang kedua itu masalah kepanitiaan kepengurusan, ya udahlah gitu ya. Sebenarnya relasi bukan cuman sampai angkatan paling tua aja. Menurut gua relasi lu ke dosen, karena kan KMPN itu di bawah prodi. Itu di bawah prodi. Jadi kalau lu misalkan ada aktif di kemahasiswaan juga, contohnya lu bakalan hearing ke dosen kan. Terus dosen tahu lu gitu loh. Dosen tahu lu dan ya gua nggak bilang kalau misalkan boleh. Dosen nggak bakalan bilang kayak lu langsung dinaikin nilai segala macam, enggak bakalan ada bantuan akademik. Tapi tetap aja tetap ke notice aja lu nya sebagai masa aja gitu, masa kampus. Udah sih simpel itu kalau misalkan apa yang gue dapat dari KPN. Hati-hati ya, maaf. Terima kasih. Ya, Oke. seperti itu. Baik. Lagi?
Mau pertanyaan lagi nggak? Tadi Udah full sih dua semua. ya ada bebas lagi nggak apa ya? Bebas dah, bebas. Ada yang mau nanya lagi nggak? Durasi aman. Berapa tuh durasi? 25. Pas. Udah aman. Mantap. Nanya lagi ada. Oke udah. Kalau hasil Udah, sih ada cukupin yang dulu dah. mau disampaikan Cukupin dulu. apa? Dari master ada nggak mau nanya ke kita atau apa? Oke. Pesan, Yang pesan. Goku boleh tuh. Oh, gue ya. Jangan lah, jadi itu mah untuk lu doang kali. Gak ada pertanyaan konyol gue coba waktu itu suruh jawab cepat. Nih gue tanya dah, masing-masing dari lu, harapan lu, untuk lu, dan untuk angkatan lu di KMPN. Harapannya adalah Untuk lu dulu ya, baru untuk lu, baru untuk angkatan lu, baru untuk di KMPN. harapannya adalah semoga harapan aku ke KMPN atau untuk Enggak, aku harapan lu, untuk lu, selama di gua. KMPN. Oke, sama di KMPN ya. Harapan lu, untuk angkatan lu, selama di KMPN. Selama di KMPN. Oke, sama di KMPN ya. Oke, harapanku adalah aku bisa makin diberi wadah untuk bisa berkembang di kemahasiswaan juga dan juga di akademik, dan seimbang antara kedua itu serta tidurku cukup lah. Untuk angkatanku sendiri ini semoga lebih peduli satu sama lain, sama semoga dapat kahim yang kahim Apa sih? ya masih nanti ya, itu masih 2 tahun lagi kan, nggak jadi. Udah kalima aja sih anjing. Nanti lah, lama masih salah. Udah kena ando. Si. Ujung belakang. Ambil berkas. Oke lah, intinya semoga Artemis ini makin tahulah tujuannya, arahnya kemana gitu. Kayak roketnya. Oke. Kalau aku ya apa ya? Biar bisa lebih berkembang lah di situasi yang baru. Soalnya kan kayak ini pertama kali ikut organisasi di hidupan. Terus ya dapat keluarga baru lah. Kemudian untuk angkatan mirip-mirip Holong sih. Holong. Tompi. Lebih peduli satu sama lain, lebih kenal sama lebih tahu. Jangan sedih. Tahu. Masih panjang. Lagi mikir aku. Ya itu aja sih. Yang sama lu. Harapan untuk diri sendiri selama di KMPN ya. Harapanku sih ya udahlah, bisa menikmati setiap proses yang ada, bisa mengambil lebih banyak tanggung jawab, dan juga bisa lebih aktif lah daripada dulu pas di TPB. Terus bisa punya cewek. Hah? Di KMPN atau di mana aja? Selama di KMPN. Selama di KMPN, nah gue usahain KMPN. Angkatan tuh gue lihat dua gacor, tapi kebanyakan udah yang punya. 21 gue nggak terlalu kenal. 24. Cukup. Oke. Aman aja, Bos. Hah? Aman aja. Gue tuh cuman berkenalan dengan banyak orang. Oke. Kok bilang nyari satu di tiap jurusan? Tapi gak nyata lo. Nah, untuk angkatan gua ya itulah, semoga bisa berproses juga dengan ria, dengan gembira, bisa semakin menemukan arahnya, dan juga kalau soal kegacoran semoga masih bisa menandingi atau bahkan melebihi angkatan-angkatan sebelumnya. Kalau dari saya sendiri sih, harapannya selama di KMPN semoga bisa dapat keluarga yang ideal. Terus kayak pokoknya antara angkatan tuh bisa dibilang gak ada gap. Terus kayak meskipun saling respect satu sama lain gitu sih. Terus kayak urusan bantuan informasi, akademik atau lowongan pekerjaan, semoga itu bisa tercapai juga. Terus kalau harapan untuk angkatan sih, semoga ini bisa jadi
keluarga kesekian, gak hanya keluarga di rumah aja dari orang tua, terus kayak pengennya bisa lebih bonding, lebih dekat lagi. Terus kan ini juga udah seperempat lebih dari, ya pokoknya udah lebih detail lagi daripada di TPB dulu. Semoga bisa makin erat persaudaraannya, kayak saling mendukung satu sama lain gitu sih. Oke, kalau dari aku sendiri kan aku tuh tujuanku tuh kan untuk menjadi orang yang lebih hidup dalam artian ya bisa jadi hidup tuh bisa berkomunikasi dengan baik, bisa memberikan kontribusi buat lingkungan. Jadi selama di angkatan aja sendiri misalnya, aku kan pas Aksang aja deh. Aksang tuh kan aku gak ngapa-ngapain, tiba-tiba kayak pas aku ngisi alasanku buat gue tuh orangnya rada ansos, terus gue tiba-tiba ditempatin di HR, tiba-tiba jadi staff kan. Jadi kayak tiba-tiba disuruh dipaksa lingkungan buat ini kan. Jadi secara tidak langsung angkatan tuh mewadahi aku, menuntut aku dan mendukung lah istilahnya buat jadi orang lebih baik. Dan karena melihat hal itu, jadi di KMPN sendiri aku berharap juga bakal gitu sih. Meskipun dalam tanda kutip memaksa ya, tapi kan setiap orang tuh kalau mau berkembang pasti ada halnya harus dipaksa dulu. Gacor nih orang. Gacor deh. Kayaknya seks deh. Nah, nanti gue turunin kata seks. Kalau untuk angkatan nggak ada sih, aku berharap ya bisa saling bantu dan saling mempererat hubungan aja, itu aja deh. Oke, amin. Ya, jadi pesan dari gua ya kalau misalkan lu pada sih gua ngeliat ya awalnya itu menurut gua sangat-sangat akademik, nggak tahu gua benar atau enggak, dan sangat-sangat mungkin ansos dan segala macam kebanyakan dari kalian. Tapi gua ngeliat perkembangan kalian dari awal sampai sekarang itu sangat-sangat jauh berkembang, dan gua senang akan hal itu. Dan semoga bukan hanya sampai untuk memenuhi syarat lantik doang, Oke. tapi untuk sampai lu pada selesai sebagai angkatan di KMPN. Udah itu ya harapan gue. Udah cukup. Oke. Baik, terima kasih Master.